Tuhan, berfirmanlah kepada kami sekali lagi pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami ulangi dan ulangi akan berbicara lagi kepada kami. Tuhan, Engkau mengenal kami. Engkau tahu semua dalam hidup kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mari Tuhan, berkata-katalah kepada kami, supaya dari ketiadaan iman menjadi beriman, dan yang sudah ada iman bertumbuh menjadi iman yang dewasa. Berkatilah kami semua ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya pertolongan dari atas akan menolong dia, baik dari segi fisik, baik juga dari segi pikirannya, supaya Engkaulah Allah yang terus bekerja. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membuka kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-44. Yohanes pasal 11. Tema kita hari ini adalah tangisan dan perbuatan Yesus. Yohanes 11 ayat 32 sampai 44. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Iya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Iya, biasanya ini disampaikan dengan tema Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, tapi hari ini saya ingin kita melihat secara lebih khusus ya bagian dari 2 hal tadi, yaitu tangisan daripada Tuhan Yesus dan yang kedua adalah perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi,
Apakah kita juga menangis? Menangis ya, nggak mungkin nggak menangis. Iya, kita tahu bahwa Maria, Marta, dan Lazarus bersaudara ya. Tidak disebutkan tentang orang tua mereka. Apakah mungkin pada waktu itu orang tua mereka sudah tidak ada ya? Sehingga mereka yang bersaudara ini saja yang disebutkan, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria. Lazarus adalah satu-satunya saudara laki-laki mereka. Dan nampaknya keluarga ini adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan. Iya, sangat dekat dengan Tuhan ya. Iya, sehingga ketika Lazarus sakit, ya langsung diutus orang untuk pergi ya ke tempat di mana Yesus berada supaya informasi tentang sakitnya Lazarus ini sampai kepada Yesus. Tentu harapan dari Marta, Maria, dan semua yang ada di situ supaya Yesus segera datang. Ya, Alkitab dengan jelas mencatat Yesus dengan sengaja menunggu 2 hari. Baru setelah itulah dia mengajak ya murid-muridnya untuk pergi ke Judea. Ya, Betani tidak jauh dari Yerusalem. Ya, jadi ketika kembali ke sana tentu murid-murid ini berpikir, kan selama ini Yesus sudah berusaha orang untuk membunuhnya, menangkapnya dan membunuhnya. Jadi kenapa balik lagi ke sana gitu ya? Iya, tapi Yesus punya agenda tersendiri dalam setiap waktu yang ada, dan dia berkata, mari kita pergi ke sana. Ya, mereka bilang, ya orang-orang kan akan menangkap engkau guru, mereka akan membunuh engkau gitu. Iya, tetapi dia bilang bahwa ya dalam sehari ada 12 jam orang bekerja pada waktu siang. Kalau dia bekerja pada waktu siang kakinya tidak akan terantuk batu. Iya, dan salah seorang dari murid berkata, mari kita pergi aja, kita mati bersama-sama dengan dia. Semangat juga orang ini ya. Mari kita mati bersama-sama dengan dia. Dalam pikiran mereka, kalau pergi ke sana Yesus ditangkap, mereka akan ditangkap juga kali ya. Iya, sehingga ada kalimat seperti itu keluar. Yang jelas Yesus pergi setelah Lazarus mati. Dia tidak pergi ketika Lazarus masih hidup. Iya. Apakah Yesus terlambat? Ya, mungkin ada orang berkata Yesus terlambat gitu ya, tapi Yesus tidak pernah terlambat. Dia benar-benar tahu apa yang terjadi, dia benar-benar tahu apa yang akan dia lakukan. Bukankah dia berkata kepada murid-muridnya, Lazarus sudah tidur. Mereka pikir tidur itu kalau sakit, kalau udah tidur nyenyak nanti bangun lagi sehat gitu. Jadi mereka bilang, kalau Lazarus sudah tidur, ya sehatnya itu nanti bangun dia gitu. Baru Yesus berterus terang. Maksud Yesus dalam arti kata tidur adalah Lazarus sudah mati. Ya, dan mereka akhirnya berangkat ke Betania, tempat kampung Marta, Maria, dan Lazarus. Ketika tiba, Lazarus sudah di kuburan, karena mereka memang adatnya itu penguburannya tidak boleh bermalam. Jadi kalau hari itu dia mati, hari itu juga dia harus dikapani, ya dirempah-rempahi dulu, baru ditaruh, dibungkus dengan kain kapan, dan biasanya dimasukkan bukan seperti kita kan digali kubur, dimasukkan ke bawah. Tapi biasanya orang Yahudi mencari gua atau sudah menyiapkan gua-gua cave ya, gua menjadi tempat di mana mayat akan ditaruh. Iya. Jadi ada gua di mana dia akan diletakkan dan gua itu akan ditutup. Iya, sehingga tidak ada udara yang masuk, biasanya tutup mati, paku mati ya, tutup mati gitu ya, sehingga tidak ada udara yang keluar. Kalau ada udara keluar, ya tentu akan kayak mana? Bau ya. Iya, karena kita tahu, saya mencoba membaca ya, apa sih yang terjadi secara medis ketika manusia mati gitu ya. 15-20 menit
permukaan tubuh menjadi pucat, suhu tubuh mendingin dan terus berangsur mendingin. Iya, lalu kemudian ya proses pembusukan awal mulai, enzim yang ada di dalam tubuh yang selama ini di perut itu akan memakan atau mencerna sel-sel yang kekurangan oksigen. Iya, sehingga sel-sel itu akan dimakan, ya tentu rusak, ya kan. Sel darah yang rusak keluar dari pembuluh darah yang rusak. Lama-lama terjadi perubahan warna kulit menjadi biru keungu-unguan, merah, ya, kontraksi otot bisa terjadi hingga ketika orang sudah mati masih bisa bergerak, tapi bukan berarti nafasnya masih ada, tapi ototnya yang mengalami lepas gitu ya, kekakuan hanya selama 2-6 jam, lalu setelah itu akan menjadi lemas. Bakteri dalam waktu 58 jam akan sampai ke hati, limpa, jantung dan otak, ya, dan akan merusakkannya. Ya, dan dari dalam tubuh itu sendiri akan muncul larva ya, seperti itu. Ya, dan ketika sudah kulitnya tembus, ya, maka serangga-serangga lain atau ya binatang-binatang yang lain akan ingin ikut, ya, berpestalah seperti itu ya. Jadi bisa kita dikatakan kalau 4 hari itu memang sudah mengalami pembusukan, iya, sangat busuk tentunya. Maka tidak heran kalau Marta berkata, Tuhan sudah bau, sudah 4 hari gitu ya. Ya, jadi inilah kisah yang sudah sering kita baca. Ya, kita mundur sedikit ini pada peristiwa ketika Yesus sampai di Betania. Sebenarnya orang yang pertama bertemu dengan dia adalah Marta. Belum sampai pun di Betania, di tengah jalan Marta sudah berlari untuk menyambut Yesus dan mengatakan kalimat yang nanti akan diulang lagi oleh Maria. Apa kata mereka? Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Apakah kalimat ini sebuah kekecewaan? Apakah kalimat ini penyesalan atau kalimat iman? Apa yang kita rasakan ketika mendengar kalimat ini? Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Berarti ada juga iman di situ, bahwa ya baik Marta, baik Maria percaya bahwa Yesus itu punya kuasa. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang yang sakit. Apakah mereka punya iman bahwa Yesus berkuasa membangkitkan orang mati? Iya, tapi bukan pada masa sekarang. Yang mereka imani yaitu Yesus akan ya membangkitkan kapan? Ada kebangkitan pada akhir zaman. Lumayan juga ya dari segi pengertian mereka bahwa ada kebangkitan orang mati, tapi di akhir zaman. Ya mungkin mereka sudah baca dari kitab Daniel barangkali ya. Dari Daniel pasal 12 ayat 2 dikatakan bahwa orang-orang mati akan bangkit. Ada untuk beroleh hidup yang kekal, tapi ada untuk beroleh hukuman yang kekal. Iya, jadi kita melihat bahwa tentang eskatologi ya, kebangkitan orang mati gitu ya. Iya, baik Marta, baik Maria percaya akan hal itu. Tapi apakah Yesus mau membangkitkan pada masa kini? Itulah waktu itu yang tidak ada kita melihat di situ sebuah harapan. Iya, karena kalau ada sebuah harapan mungkin kalimat mereka akan berkata, Tuhan walaupun saudaraku sudah mati, engkau sudah datang, engkau masih bisa membangkitkan dia gitu ya. Tapi kita lihat statement seperti itu tidak ada. Statementnya adalah jika engkau sudah datang ya, ada di sini, iya, maka
saudaraku tidak akan mati. Betapa mereka sudah mengenal Tuhan, tapi pengenalannya itu bagaimana? Kurang lagi ya. Jadi bukan berarti bahwa saudaranya mati mereka nggak beriman. Mereka beriman. Iya, tapi imannya hanya sampai pada Yesus menyembuhkan orang sakit. Kita tahu saudara-saudara, ini adalah mujizat yang terakhir kalau saya tidak salah dalam kitab Yohanes. Sebelumnya sudah ada beberapa mujizat yang sudah dilakukan Yesus. Ya, bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur, bagaimana Bartimeus yang buta, ya, itu dicelikkan matanya, ya. Ada beberapa sudah dilakukan oleh Yesus mujizat gitu. Ya, dan beberapa itu setidaknya ada 6 itu seharusnya membuat mereka melihat lebih jauh siapakah Yesus itu gitu. Tapi kita melihat bahwa sekalipun mereka sudah melihat mujizat-mujizat itu, sepertinya mereka belum sampai kepada Yesus itu adalah Allah yang bisa mengerjakan apa saja. Bukan saja memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, tetapi juga bisa membangkitkan orang mati. Kayaknya belum sampai sana. Iya, jadi kita melihat kembali, kalau kita lihat iman Marta dan Maria ini sebenarnya tidak dangkal juga, tapi ada hal-hal yang masih perlu ditambahkan kepada iman mereka. Mungkin kita pun bisa seperti itu ya, ada hal-hal tertentu kita beriman kali gitu loh. Iya kan, mereka tadi beriman kali ini, sekiranya engkau ada di sini Tuhan, saudaraku nggak kan mati. Oh, ini bisa Tuhan lakukan gitu. Iya, sampai di situ. Tapi ada hal-hal yang seperti mereka nggak melihat bahwa itu juga bisa Tuhan lakukan gitu. Iya, jadi kita melihat iman yang sedikit itu kalau udah ada sedikit, Tuhan tambahinya. Tuhan tambahi, dari tidak ada pun Tuhan buat ada. Ini sudah ada, cuma masih sedikit, masih dangkal. Iya, dan Tuhan mau tambahi. Iya, jadi kesengajaan Yesus gitu ya, menunda untuk ke Betania sebenarnya supaya mereka mengenal Dia lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, supaya mereka belajar percaya. Iya, supaya mereka belajar percaya. Yesus sudah mengatakan kepada Marta ya, akulah kebangkitan dan hidup. Iya, akulah yang bisa membangkitkan. Aku juga yang memberikan hidup. Baik hidup di dunia, baik untuk hidup yang kekal, itu aku bisa, begitu ya. Yesus katakan, aku bisa memberikan kepadamu hidup yang kekal gitu. Ya, dan Marta berkata, ya, apakah kamu percaya itu? Itu yang ditanyakan oleh Yesus. Dan Marta berkata, aku percaya engkaulah Mesias. Iya, yang datang dari surga, yang datang dari Allah. Iya, dia percaya Yesus Mesias. Mesias itu apa? Juru selamat yang menyelamatkan. Yesus percaya, Marta percaya Yesus yang diutus dari surga. Tapi imannya tentang kebangkitan, bahwa pada masa kini pun Allah, yaitu Yesus berkuasa bukan atas orang sakit saja, tetapi juga atas orang mati. Nah, ini harus ditambahkan. Pengalaman penderitaan hidup ini, saudara-saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, itu akan menambahkan apa yang masih kurang dari pengenalan kita. Itu akan menambahkan apa yang masih kurang dari iman kita. Supaya iman kita tidak berhenti pada, ya Yesus adalah Mesias saja. Bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Bahwa Dia berkuasa membawa kita ke surga. Bukan itu saja. Terhadap kehidupan di dunia ini juga, ya
Tuhan berkuasa. Saya pernah memberi kesaksian, saya rasa tahun lalu itu, kembali saya ulang, bagaimana saya tidak percaya ya tentang pemeliharaan Tuhan di bumi. Kalau tentang pengampunan dosa, saya percaya. Kalau tentang sorga, saya percaya. Hanya satu yang dari sorga yang bisa membawa saya ke sorga. Ketika Tuhan menyuruh saya meninggalkan segala-galanya, termasuk pegawai negeri saya, nah disitulah nampak bahwa iman saya bergantung kepada apa yang ada, jaminan yang ada. Iya, tapi Tuhan mengambil tiang terakhir yang saya pegang dalam hidup ini, yang saya harapkan, yaitu pekerjaan saya, dengan berkata tinggalkanlah itu dan layanilah aku. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan langsung di situ saya beriman dalam hal pemeliharaan Tuhan, tidak. Iya, tapi lewat itu saya disadarkan bahwa tentang itu saya belum mempercayai Tuhan. Saya lebih percaya kepada kekuatan kerja saya gitu. Bahwa saya mengerjakannya, Tuhan nanti memberikannya gitu. Saya tidak punya iman. Kalau saya hanya berbicara, kalau saya hanya menyampaikan kebenaran, Tuhan yang akan memelihara saya. Iya, sampai saya disadarkan di mana letak iman saya tentang pemeliharaan Tuhan di bumi ini. Saya sudah melihatnya, itu ada pada yang ada. Ya, pada pekerjaan yang ada, pada ya gaji tetap yang diberikan seperti itu, bukan pada Tuhan gitu. Dan disitulah saya baru merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ampunilah aku orang yang kurang percaya ini. Bahkan tidak percaya pun saya rasa di situ pada waktu itu dalam bagian yang itu. Iya, dan ya setelah itu Tuhan menumbuhkan ada yang baru di dalam saya, bahwa Dia juga bukan mengampuni dosa saja dan memberikan surga saja, bahwa Dia juga akan menyertai di bumi, dan dalam penyertaan itu adalah segala yang saya butuhkan untuk hidup di bumi ini. Itulah sebabnya Roma pasal 8 ayat 32 itu sangat dalam bagi saya. Kalau Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, apa yang akan disayangkannya lagi kepada orang-orang yang mengasihi Dia, kepada orang-orang yang percaya, mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Iya, baru disitulah saya artinya bisa menandatangani surat pengunduran diri dengan mempercayai penuh. Pada waktu itu belum ada organisasi, belum ada pendukung orang-orang belakang, siapa yang akan mendanai ketika meninggalkan pekerjaan gereja GKMI Sumatera Utara. Pada waktu itu belum ada, saudara-saudara. Tapi saya melihat pemeliharaan Tuhan, dan memang seperti yang Dia katakan, Dia Allah yang dapat dipercayai. Dia Allah yang dapat dipercayai dahulu, sekarang, selama-lamanya. Hari ini pun Dia masih dapat dipercayai. Iya, mari kita melihat bagian yang kita baca tadi, bahwa ketika Yesus bertemu dengan Maria ayat 32, tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus. Ya, dan ucapannya tadi sama dengan yang diucapkan oleh Marta ya. Iya. Lalu kita melihat pada ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, kata masgul itu kata sedih. Iya, sedihlah hati Yesus. Bahkan kalau kita melanjutkan, Dia bertanya, di mana Dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Iya, mengapa Yesus menangis ya? Saya memperhatikan di seluruh Alkitab, hanya 2 kali Yesus menangis. 1 kali di sini. Iya. Dan mari kita lihat apa yang Dia tangisi. Apakah Dia menangis karena Lazarus mati? Bukankah Dia tahu Lazarus mati? Bukankah Dia dengan sengaja menunda
untuk ke Betania 2 hari kemudian. Ya. Jadi apa yang membuat dia menangis? Apakah karena Maria dan Marta menangis maka dia ikut menangis, sedih? Apakah di sini ada solidaritas dalam arti kata Yesus menangis bersama orang yang berduka cita, bersama orang yang menangis seperti itu ya. Karena firman Tuhan kan berkata juga seperti itu. Jangan kamu rajin ke tempat pesta, tapi rajinlah ke tempat orang yang berduka cita. Kita lebih rajin kemana ya? Ke pesta atau ke tempat duka cita? Iya, saya rasa ukuran gereja dalam hal kepedulian bukan dalam hal pesta, tapi dalam berduka cita. Ketika orang mengalami duka cita, bagaimana kita gitu ya? Iya, saya bersyukur juga kalau ada duka cita di sini ada cukup banyak orang, walaupun kadang-kadang saya merasa terlalu sedikit. Kok sedikit kami sudah ya, kupikir. Entah memang kita sudah sedikit ataukah memang hati kita sudah tidak berduka cita bersama dengan orang berduka cita. Ketika orang berduka cita kita juga masih sibuk dengan urusan kita gitu ya. Iya. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan berduka citalah bersama orang yang berduka cita. Rajinlah bukan ke tempat pesta kata kitab Amsal, tapi kemana? Ke tempat orang yang meratap. Iya. Jadi kita melihat di sini Yesus menangis. Ya mungkin sebagian orang berpikir ya inilah rasa apa sih? Simpati ya. Rasa turut merasakan gitulah perasaan daripada Marta dan Maria. Ya bisa juga ada benarnya karena bukankah coba sebentar kita lihat kitab Ibrani atau saya saja yang lihat, saya bacakan kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi kalau di sini kita melihat imam besar kita itu ya, Yesus dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apakah Yesus dapat merasakan ya ngerinya maut sebenarnya ya, ngerinya kematian? Iya. Apakah dia bisa merasakan itu? Itukah yang membuat dia sedih? Iya, sebab bagaimanapun setelah manusia diampuni pun kematian jasmani kan harus terjadi. Dan tidak ada kematian jasmani yang kayak mana ya, yang enak gitulah. Iya, kematian itu ya seandainya manusia nggak pernah berdosa kan nggak ada kematian ya. Jadi kematian ini sebenarnya adalah hukuman. Pada awalnya adalah hukuman dan masih tetap hukuman bagi orang yang tidak percaya. Karena bagi orang yang tidak percaya, upah dosa yang adalah maut itu ya memang tetap hukuman. Dan itu akan berlaku sampai kepada kekekalan. Hanya bagi orang yang sudah diampuni dosanya, kematian dalam arti kata roh berpisah dengan tubuh itu, ya itu artinya pintu untuk pindah, ya ke untuk menetap bersama-sama dengan Tuhan. Iya. Jadi kita melihat inikah yang dirasakan Yesus. Apakah yang dirasakan Yesus duka cita dari Marta Maria tanpa ya saudara laki-laki, ataukah dia turut merasakan kehilangan mereka? Ya. Padahal dia akan membangkitkan dia akan membangkitkan Lazarus. Iya. Atau lebihkah kepada betapa Yesus sedih melihat mereka tetap
tidak sampai kepada iman yang dia harapkan. Apakah yang membuat Yesus sedih adalah ketidakpercayaan, belum sampai kepada percaya seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Di situkah? Iya, saya lebih cenderung kepada Yesus menangis. Sudah sekian pun mujizat tadi, belum juga mereka bisa sampai mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Ya, siapa dia sesungguhnya? Kalau dia adalah Tuhan, berarti dia berkuasa atas segala sesuatu, bukan atas hidup saja, tetapi juga atas kematian. Belum sampai. Dan berikutnya lagi, kan tadi ada ucapan dari orang-orang di situ. Apa katanya tadi? Ya, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ini lambang apa? Iman? Bukan. Memelekkan orang buta dia bisa. Kenapa? Ini enggak diusahakannya supaya tidak mati. Jangan-jangan kita pun tak sering juga gitu ya. Ini bisa dilakukan Tuhan, ini kok enggak dilakukannya ya? Iya, karena itulah tuntutan dari beberapa orang yang ada di situ. Ia memelekkan orang buta, kenapa enggak dihalanginya saja? Si Lazarus ini ya tidak mati. Ya mungkin kita juga gitu, saya pernah gitu waktu operasi saya kegagal. Iya, Tuhan itu berkuasa. Kenapa enggak ditahannya tangan dokter itu supaya jangan membuat kesalahan di meja operasi? Saya sama dengan orang ini, saya pernah menuntut. Iya. Mengapa tidak ditahannya tangan dokter itu supaya dia tidak salah potong? Ibarat tukang jahit salah potong ya. Ya salah potong ya salah jahit, kan begitu ya? Iya. Kadang-kadang kita tidak semua mengerti apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Mereka juga nggak ngerti. Kalau dia bisa memelekkan orang buta, kan bisa dia nggak mati dibuatnya Lazarus ini gitu. Ya, dan mungkin masih banyak hati kita yang menuntut kayak gitu ya. Kenapa nggak gini dibuat Tuhan ya? Kenapa nggak gini dibuat Tuhan ya gitu? Kita mempertanyakan Tuhan dengan segala hikmatnya, dengan segala yang dia perbuat. Apakah Tuhan tidak mengerti apa yang dia buat? Bukankah dia Tuhan yang penuh hikmat atas segala sesuatu, dan dia tidak pernah membuat sesuatu tanpa ada tujuannya? Bukankah dia tidak pernah lewat saja tanpa ada tanpa peduli gitu? Enggak pernah. Maka di sini pengenalan kita akan Tuhan diuji lagi. Karena bisa saja kita seperti orang ini juga. Kenapa enggak dibuat Tuhan begini? Ya memang sengaja enggak dibuat Tuhan gitu. Lalu kamu marah, kamu kecewa? Kamu marah sama siapa? Lalu siapakah kita? Ya, hai tanah liat, sehingga kita mempertanyakan penjunan kita. Siapakah kita sehingga kita merasa bahwa hikmat kita lebih tinggi daripada hikmat Tuhan? Bahwa pikiran kita lebih tinggi dari pikiran Tuhan? Dan dengan kata lain mengatakan bahwa kita lebih pintar dari Tuhan kah? Saudara-saudara, Tuhan tidak bodoh. Jangan karena dia tidak berbuat begitu kita merasa dia bodoh. Dan juga jangan kita merasa karena dia tidak berbuat seperti yang dituntut ini, ya maka Tuhan tidak peduli. Bukan. Iya. Di sini dikatakan masgul lah, ya. Maka masgul pula hati Yesus. Mengapa hati Yesus masgul? Karena tuntutan mereka ini. Mereka mau cara kerja Tuhan seperti yang mereka mau gitu loh. Mereka maunya gini dibuat Tuhan, lalu begitu. Sorry, ini bisa dimundurkan sedikit.
Iya. Jadi kita melihat tadi di sini ada orang yang mempertanyakan tentang Tuhan dan mau supaya Tuhan berbuat sesuatu. Dan kalau Tuhan tidak berbuat tadi untuk menyembuhkan Lazarus itu, mereka rasa Tuhan salah. Iya. Tuhan tidak pernah salah dalam apa yang Dia izinkan untuk terjadi. Walaupun tidak semua tadi kita pahami dan kita bertanya mengapa. Walau seharusnya kita tak usah bertanya mengapa, tapi kita seharusnya bertanya apa, untuk apa, why. Ketika keadaan-keadaan tidak seperti yang kita pikirkan, apakah kita bertanya dengan why ataukah kita bertanya dengan tujuannya apa? Iya. Kalau kita sudah bisa menerima setiap keadaan, Tuhan memiliki agenda di situ, itu akan lebih mudah dalam menghadapi hidup ini. Karena dengan begitu kita tidak akan lagi menyalahkan Tuhan, kita tidak akan mengeluh dan kita tidak akan bersungut-sungut. Karena kita tahu Tuhan itu perfect, Dia sempurna. Dan seluruh jalan-jalannya sempurna dan seluruh pekerjaannya juga sempurna. Tidak ada jalan-jalannya yang jalan tidak sempurna dan tidak ada juga pekerjaannya yang tidak sempurna. Iya, jadi Yesus sedih melihat hati mereka yang seperti itu terhadap Dia. Tidak bisa mereka mempercayai Dia penuh. Inilah kita melihat mengapa Yesus sedih. Jadi kalau kita pun tidak bisa mempercayai Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya kita sedang membuat Tuhan sedih loh. Tuhan sedih melihat kita, bahkan masgul, ya. Bahkan kalau dalam terjemahan yang lain, hati Yesus itu campur aduk, segala perasaan ada di situ. Dia sebenarnya terharu, dia sedih, sebenarnya dia mau marah juga gitu. Kata itu yang dipakai di situ ya. Iya, jadi saudara-saudara, mari ya, peristiwa-peristiwa yang dihadapi ketika tidak seperti kita pikirkan, belajarlah untuk tetap mempercayai Tuhan. Sebagaimana tadi Maria dan Marta percaya Tuhan berkuasa menyembuhkan orang sakit. Cuman harus tambah lagi kepada iman mereka bahwa Tuhan juga berkuasa, bukan atas orang sakit saja, orang hidup saja, tapi juga Tuhan berkuasa atas orang mati. Iya, kali kedua Yesus menangis itu menangisi kota Yerusalem ya. Itu sudah pernah kita dengar. Dari jauh Yesus melihat Yerusalem itu ada temboknya, ada bait Allah, ada banyak orangnya. Dan Yesus meratapi Yerusalem itu ketika Dia masih di luar kota. Yerusalem, Yerusalem, mengapa engkau tidak tahu apa yang bisa mendatangkan damai sejahtera bagimu? Karena Dia tahu bait Allah itu akan dirubuhkan, tembok itu akan dihancurkan, orang yang di dalamnya akan dibinasakan. Kalau mereka tetap tidak percaya, kalau mereka tetap tidak datang kepada Tuhan. Apakah melihat kehancuran Yesus tertawa? Tidak ada pernah catatan di Alkitab Yesus tertawa untuk suatu malapetaka yang akan terjadi, untuk suatu penderitaan yang akan terjadi bukan bagi dirinya pun, bagi orang lain pun Dia tidak pernah tertawa. Dia menangisi kota itu. Dia berusaha juga dengan pelbagai cara. Bukankah Dia berkhotbah? Bukankah Dia menyampaikan firman Tuhan? Bukankah Dia membuat mujizat? Bukankah banyak hal yang dilakukannya untuk meyakinkan mereka? Supaya mereka boleh menjadi percaya. Supaya mereka boleh melihat Dia. Dia bukan saja Rabbi, guru, nabi. Ya, Dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Iya.
Dua peristiwa ini ya, kedegilan hati yang ditangisi oleh Yesus, ketidakpercayaan ditangisi oleh Yesus, malapetaka yang akan terjadi yang sudah dilihatnya kalau mereka terus menolak juru selamat. Itulah yang dia tangisi. Mari kita renungkan, apa yang kita tangisi? Apa yang kita tangisi? Menangiskah kita melihat ketidakpercayaan? Menangiskah kita melihat kedegilan hati? Menangiskah kita melihat iman yang cetek dan tidak bertumbuh? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun keadaan mereka seperti itu, kita lihat tadi di sini, Yesus bukan mau membuang mereka. Sudahlah, kau sampai di situ saja, cuma imanmu terus. Gak ada seperti itu. Iya, kita melihat bagaimana perbuatannya. Dia tadi bertanya, di mana dia kamu baringkan? Syukurnya mereka bilang, mari dan lihatlah. Kadang kita ditanya Tuhan, yang mana mau kuperbaiki? Kita enggak bilang mari lihatlah. Enggak kita undang pun. Iya kan? Apa yang perlu kuperbaiki? Kan gitu kata Tuhan. Kita enggak bilang mari lihatlah Tuhan, inilah. Gitu ya, enggak gitu. Tapi enggak ada respon yang tanggap gitu ya. Inilah Tuhan gitu ya. Tapi mereka masih bilang mari lihatlah. Dan ketika mereka sampai di depan pintu kubur itu, tentu banyak orang. Karena kan ya bisa dikatakan, saya rasa mereka ini orang terkenal di Betania. Karena masih banyak orang, keluarga-keluarga sudah pun 4 hari dikuburkan, masih tinggal di rumah mereka. Memang kalau menurut budaya Yahudi 7 hari mereka harus meratapi kematian. 7 hari itu gak bisa kemana-mana. Kalau pada hari pertama makan pun gak bisa. Ketika mayat masih di rumah, ya, masih belum ditaruh ke gua, ke kuburan, mereka makan minum pun tidak. Baru setelah dikuburkan, biasanya ada makanan dan minuman, ya, dan 7 hari keluarga masih akan di situ dijamu, ya, dan di situ mereka akan meratap. Iya, maka sebenarnya kalau saya lihat ratapan orang karo gitu kalau mati. Kalau enggak ke surga pula yang mati ini, pikirku. Kayak mana lah enggak meratap dia seperti itu, pikirku. Ya curhatlah dia dengan semua ratapannya kan. Padahal waktu hidup entah enggak peduli pun dia. Tapi ketika mati, kalau dia menangis, turang katanya kan gitu ya kan. Iya, seperti itu bisa berhari-hari, lari lagi ke kuburan, nangis lagi. Inilah kalau budaya yang belum jelas tentang kemana orang mati. Iya, saudara-saudara, Yesus bilang angkat batu itu. Emang gak bisa Tuhan bilang Lazarus keluar saja kam, lalu tembus saja batu itu, bisa enggak? Apakah tubuh kebangkitan itu dibatasi oleh tempat? Tapi Yesus bilang apa? Angkat batu itu. Mengangkat batu haruskah Yesus? Apa yang bisa dikerjakan manusia? Saya melihat Yesus ini ya tidak meniadakan apa yang normal ya. Maka apa dia bilang? Kalian geser dulu batu itu, angkat batu itu gitu. Lalu ketika ya itu mau dilakukan, kita tahu saudara-saudara Lazarus bilang udah bau Tuhan, udah bau Tuhan. Sudah bau, udah sting, udah sangat bau. Iya, saya rasa ketika itu dibuka semua orang dalam jarak berapa meter itu harus semua menutup hidung, bukan harum. Walaupun dirempahi sebelum ditutup dengan kain kapan gitu kan, itu kan hanya di kulit luar. Iya kan, sudah bau, baunya enggak ketulungan. Iya, dari antara mayat hewan dan manusia, manusia adalah yang terbau. Karena memakan semuanya. Bukan makan daging saja. Iya, makan rumput juga. Bukan makan saksang saja, makan teritus juga. Seperti itu ya, segala makanan itu dimakan. Iya, jadi
memang ya karena semua enzim dan saya tak tahu, Pak Bangun lebih tahu zat-zat apa yang di tubuh ini semua bereaksi sudah semua. Ya itu pasti keadaannya sangat bau. Yesus menambahkan iman mereka dengan cara mujizat yang terakhir ini. Lazarus daratkan. Apa kupingnya masih utuh ya? Apa jantungnya masih utuh? Apa limpahnya masih utuh? Apa pencernaannya sudah hancur? Sel-selnya sudah hancur. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lazarus keluar, kupingnya lengkap. Saya rasa periksa ususnya lengkap itu loh. Kalau ada pada zaman itu apa namanya? Scan, ya kan? Scan MRI. Saya rasa lengkap semua. Betapa hebatnya apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Bukan saja soal napas Lazarus kembali. Seluruh organ-organ yang rusak itu pulih kembali. Yang sudah tadi dimakan larva, yang sudah dimakan bakteri, ya, yang sudah tadi longgar karena kakunya kan hanya sampai 8 jam. Sesudah itu lemas semua. Tuhan bisa dia memulihkannya kembali. Kadang saya berpikir sebusuk apa kita. Busuk kali pun kan Tuhan bisa memperbaikinya. Iya, tidak ada yang Tuhan tidak sanggup untuk perbaiki. Cuma masalahnya, ya apakah kita mau diperbaiki? Kadang udah busuk gak mau diperbaiki, gak mau keluar, gak mau lepas. Sudahlah, busuk-busuklah. Seperti itu ya. Iya, kalau sebusuk itu, sengeri itu, sebau itu pun dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Apa sih yang dia tidak sanggup untuk perbaiki? Bukan kurang bukti bahwa dia Tuhan yang membuat orang gak bisa mempercayai Tuhan. Buktinya nyata, Lazarus keluar. Walaupun masih diikat oleh kain kapan. Yesus tidak buka sendiri loh kain kapan itu. Dia bilang kepada mereka, lepaskanlah kain yang mengikat dia dan biarkanlah dia pergi. Kembali lagi, apa yang bisa dilakukan manusia Tuhan gak lakukan. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh manusia, membuka kain kapan kan bisa ya kan. Itu dilakukan oleh manusia. Tetapi apa yang tidak bisa dilakukan manusia, itulah yang Tuhan perbuat di sini dengan real. Jadi apalagi sebenarnya alasan bagi mereka untuk tidak mempercayai atau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sebenarnya tidak ada alasan. Cukup banyak bukti yang Tuhan berikan bagi mereka pada zaman itu, bagi kita pun pada zaman ini. Karena pada zaman ini walaupun tidak ada kebangkitan orang mati kita lihat, tetapi berbagai cara Allah meyakinkan kita bahwa Dia ada. Iya, bagaimana doa-doa kita yang dijawab itu bukankah bukti bahwa Allah ada? Bagaimana di tengah segala penderitaan kita masih ada kata hiburan? Bukankah itu bukti bahwa Allah ada? Di tengah-tengah keadaan yang sudah kalut, sudah gak ada lagi jalan keluar, ada perkataan Tuhan ya yang Tuhan berikan. Bahkan kadang-kadang ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Bukankah itu membuktikan bahwa Allah ada? Bagi saya di tengah kelemahan fisik ini ya, ada kekuatan dari Tuhan tiap hari juga membuktikan bahwa itu ada. Saya pernah lama bergumul ya kan, apakah masih bisa ya pulih gitu. Logikanya kaki besi macam mana mau berubah jadi tulang biasa.
Apakah kita akan membatasi juga Tuhan gak bisa berbuat apa-apa? Tentu tidak. Tapi iman saya gak sampai juga di situ bahwa tulang besi bisa diganti dengan tulang biasa. Jadi dalam keadaan itu ya saya kurang iman kali ya. Tapi kekuatan yang Tuhan beri day by day gitu ya, hari lepas hari, pertolongan demi pertolongan yang Tuhan beri. Cuman bagian kita harus kita lakukan. Apa tadi? Angkat batu itu. Apalagi tadi? Lepaskanlah ikatannya. Kita apa pula disuruh? Kadang kan kita bilang sama Tuhan, maunya ginilah, suatu mujizat terjadi. Bagian kita apa? Iya. Bagian kita apa? Kadang sebelum Lazarus keluar ada batu yang harus diangkat. Kita maunya Lazarusnya keluar tapi batunya gel-gel tetap. Iya, gak mau kadang kita melepaskan atau mengerjakan sesuatu yang disuruh Tuhan supaya Lazarusnya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang disuruh Tuhan diangkat dari hidup kita. Saya tidak tahu, tapi saya tidak tahu juga kenapa firman Tuhan yang ini gitu ya kan. Karena saya sudah bahas ini di WA group, saat teduh dalam WA group, saya pikir mengapa diulang lagi ya gitu. Tapi saya gumulkan, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau katakan sehingga nats ini harus diulangi kembali. Jangan mengharapkan mujizat kalau bagian kita tidak kita lakukan. Tuhan menyuruh kita melakukan bagian kita, angkat batu ini. Kadang kita menghendaki kelepasan dari Tuhan, ada bagian kita. Ketika Tuhan suruh matikan, ya matikan. Ketika Tuhan suruh hapus, ya hapus. Ketika Tuhan bilang keluar dari situ, harus keluar dari situ. Bagian kita harus lakukan. Lalu jangan kita bilang, Tuhan gak buat kok, udah berdoa aku sekian kali. Ketika kita berdoa sekian kali, pekalah apa yang Tuhan suruh untuk menjadi bagian yang harus kita lakukan. Bagaimana? Ingin mengalami perbuatan Tuhan yang besar? Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kamu percaya, lakukan bagianmu, geser batu itu. Geser. Kalau kita tetap pertahankan batu itu di situ, bukan Tuhan tidak maha kuasa. Tapi Tuhan tidak mau sebelum itu dilakukan. Lakukan. Kenapa kita gak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar ya? Perbuatan Tuhan yang lebih besar. Bukan karena Allah berubah. Bukan. Allah tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tapi kita yang tidak melakukan bagian yang disuruh oleh Tuhan kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu ini, mengingatkan kami akan duka cita Yesus, melihat iman yang ada tetapi tidak bertumbuh, apalagi melihat iman yang tidak ada. Masgullah hati Yesus oleh karena manusia selalu mau mengatur Yesus. Oleh karena kami mau seperti yang kami mau dan kami tidak menerima cara yang Tuhan mau. Roh-Mu yang kuduslah berbicara kepada kami supaya kami melihat Yesus pun menangisi kami. Kalau ada di antara kami yang belum sampai kepada keselamatan, Tuhan sedang menangisi kami karena melihat malapetaka yang akan datang. Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat.
untuk kembali kepada Tuhan, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan, kiranya anugerah-Mu yang besar itu boleh dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Supaya sungguh Tuhan, kami boleh melihat apa yang Tuhan lihat itu. Dan kami boleh melihat betapa ngerinya hidup tanpa Tuhan di dunia ini. Dan di dunia yang akan datang lebih mengerikan lagi. Oleh karena ada yang akan dibangkitkan untuk memperoleh hukuman yang kekal dan bukan hidup yang kekal. Kiranya Roh-Mu berbicara kepada kami. Oh, kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan-Mu lagi. Lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Nah, kami bersyukur Engkau berusaha menunjukkan diri-Mu, menunjukkan lebih jauh lagi. Supaya sungguh kami mengenal Engkau secara mendalam dalam hidup kami, ya Tuhan. Tuhan, nyatakanlah terus diri-Mu kepada kami. Nah, kami juga berdoa supaya setiap orang boleh mendengar suara Tuhan. Apa yang harus digeser? Supaya kami akan melihat kemuliaan-Mu. Supaya kami boleh melihat perbuatan-Mu yang besar, yang ajaib dalam hidup kami. Kiranya kami boleh peka mendengar suara Tuhan. Nah, kalau kami sudah dengar, supaya kami mau melakukannya. Tidak menganggap sepele apa yang disuruh oleh Tuhan, tapi dengan benar setia melakukannya. Tuhan, kami bersyukur Engkau menunjukkan betapa Engkau berkuasa bukan saja atas orang hidup, tapi juga atas orang mati. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa-Mu, tidak ada yang mustahil padamu, tidak ada yang Engkau tidak bisa lakukan. Kami berdoa supaya iman kami bertumbuh, supaya kami belajar percaya bahwa Engkau bukan saja Mesias, Sang Pengampun dosa, tapi Engkau juga Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Mari Tuhan berkatilah kami, supaya iman kami benar-benar sampai kepada kedewasaan, sehingga kami berani mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan dan percaya dalam setiap keadaan. Dan Engkaulah Allah yang akan tetap memegang tangan kami, menyertai kami di bumi ini sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua umat Tuhan ke dalam tangan-Mu, agar Engkaulah yang memberkati, membuka mata untuk melihat Tuhan, membuka pikiran, mengerti kebenaran, membuka hati untuk mau benar-benar menerima Tuhan dan semua yang Tuhan katakan dalam hidup kami. Jemaat, pulanglah. Tuhan yang memanggil engkau kepada pertobatan. Tuhan yang berbicara kepadamu masing-masing. Dengarkanlah Dia. Lakukanlah apa yang dikatakannya. Engkau akan melihat Dia lebih dalam. Dan engkau akan melihat keajaiban perbuatannya di dalam hidupmu pada masa kini dan juga pada masa yang akan datang. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
dalam hidup ini kecuali Yesus Kristus. Jadi